Jasad seorang remaja perempuan ditemukan sudah dalam keadaan membusuk dalam sebuah mobil. Ketika diperiksa, ternyata mobil tersebut terdaftar atas nama seorang penyanyi yang terkenal. Banyak yang menduga kalau penyanyi tersebut ada hubungannya dengan kasus ini. Bahkan ditemukan beberapa bukti yang mengarah kepada sang penyanyi. Penasaran apa saja buktinya? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini berawal tanggal 8 September 2025, ketika ada seorang petugas tempat penampungan kendaraan tiba-tiba aja dapat laporan kalau ada bau aneh seperti bau benda yang membusuk dari salah satu mobil bermerek Tesla yang terparkir di Hollywood Hills. Warga kemudian melapor ke pihak yang berwenang karena bau tersebut semakin lama semakin mengganggu. Akhirnya, pihak yang berwenang datang menderek mobil itu menuju tempat penampungan mobil untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi ketika pihak yang berwenang membuka bagasi bagian depan mobil tersebut, mereka sangat-sangat kaget. Nah, di sana ada sebuah kantong plastik hitam besar dan bau busuknya itu semakin pekat, semakin mengganggu. Dan ternyata teman-teman, ketika kantong itu dibuka, ada jasad seorang perempuan muda yang sudah dalam keadaan membusuk. Pihak yang berwenang langsung membawa jasad tersebut ke bagian forensik untuk melakukan pemeriksaan dan juga proses identifikasi jasad. Karena pertama udah pasti harus diketahui dulu teman-teman, ini jasadnya siapa, apa yang sudah terjadi sama korban, dan terutama siapa yang kira-kira terlibat. Tapi sayangnya saat itu kondisinya jasad sudah dalam keadaan pembusukan lanjut atau advanced decomposition. Kulitnya sudah mengelupas di sana sini, wajahnya sudah dikenali, dan sebagian tubuhnya mengalami kerusakan jaringan yang disebabkan kondisi dalam mobil yang panas, lembab. Bahkan teman-teman katanya organ dalamnya sebagian besar sudah mencair. Hal ini biasanya menunjukkan kalau jasad sudah meninggal seenggaknya itu beberapa minggu sebelum ditemukan. Pihak forensik udah pasti sempat kesulitan untuk mengidentifikasi korban ini. Apalagi sama sekali nggak ada tanda pengenal ditemukan seperti kartu identitas atau hal-hal yang lain. Akhirnya pihak yang berwenang sempat membuat pengumuman tentang ciri-ciri jasad perempuan yang ditemukan tadi. Siapa tahu ada anggota keluarganya korban yang bisa membantu proses identifikasi. Tapi masalahnya karena sudah beberapa waktu nggak ada juga menghubungi pihak yang berwenang, akhirnya mereka harus memutar otak untuk mengidentifikasi korban. Pihak forensik kemudian memilih untuk menggunakan pemeriksaan forensik DNA untuk identifikasi. Analisis DNA dilakukan dengan membandingkan DNA dari jasad dengan DNA terduga keluarga. DNA itu bersifat unik bagi setiap individu. Hasilnya sangat akurat, bahkan bisa digunakan untuk mengidentifikasi korban yang sudah lama tidak bernyawa. Dalam kasus ini, pihak forensik mengambil sampel tulang dan rambut korban untuk dicocokkan dengan data orang hilang. Nah, hasilnya teman-teman, korban berhasil diidentifikasi sebagai Celeste Rivas Hernandez, seorang remaja perempuan usianya baru 15 tahun, dan dia itu dilaporkan hilang sejak April 2024. Dan pihak yang berwenang langsung menduga kalau ini adalah kasus tindak pidana penghilangan nyawa. Mereka pun memulai penyelidikan mulai dari mencari pemilik mobil tempat Celeste ditemukan. Dan setelah dicek, ternyata mobil tersebut terdaftar atas nama seorang penyanyi terkenal bernama David Anthony Burke, atau lebih dikenal dengan nama David. Tulisannya D4VD. Ketika pihak yang berwenang memberitahu hal tersebut ke publik, banyak banget yang kaget, syok, gak nyangka. Karena David ini bisa dikatakan sedang dalam puncak karirnya, lagi terkenal-terkenalnya. Karena beberapa lagu yang viral di media sosial seperti Here With Me atau Romantic. Pihak yang berwenang langsung mengaitkan kasus ini ke David karena tadi mobilnya terdaftar atas nama David. Apalagi nih saat ditemukan ada satu petunjuk yang mengarah langsung ke sang penyanyi tadi, yaitu di jari tunjuk Celeste ada tato kecil yang sama dengan tatonya David, letaknya sama di jari yang sama juga. Selain itu mencocokkan dengan hasil pemeriksaan forensik yang mana korban kemungkinan kehilangan nyawanya antara pertengahan hingga Agustus tahun 2025.
jauh sebelum jasadnya ditemukan. Ini sesuai dengan laporan kalau mobil tersebut sudah terparkir lama sekali tanpa pemilik sampai beberapa minggu di pinggir jalan begitu aja. Masalahnya, setelah pemeriksaan pihak yang berwenang nggak pernah ada laporan kendaraan hilang atas nama David. Yang berarti David masih menggunakan mobil tersebut dan mungkin yang meninggalkan mobil tersebut di tempat tadi. Curigaan pihak yang berwenang semakin kuat teman-teman. Akhirnya mereka melanjutkan penyelidikan dengan meminta keterangan dari David. Untungnya David bersedia dan kooperatif untuk membantu proses penyelidikan kasus ini. Padahal nih, di waktu yang bersamaan David juga sedang menggelar berbagai macam tour untuk mempromosikan album barunya. Dan dengan terpaksa David harus menghentikan turnya tadi. Sementara pihak yang berwenang juga melakukan penggeledahan di rumahnya David untuk mencari barang bukti yang lain. Dan sampai hari ini proses penyelidikan masih terus berlanjut. Belum ada yang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Walaupun berdasarkan keterangan pihak yang berwenang ada beberapa bukti yang sudah mereka kumpulkan. Tapi informasi tersebut belum dibuka ke publik dan masih perlu pemeriksaan lanjutan. Karena keanehan kasus ini banyak banget yang kemudian penasaran. Seperti Celeste ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa dia dihubungkan dengan David sampai ditemukan dalam mobilnya? Apa hubungan antara Celeste yang masih berusia 15 tahun dengan David? Celeste yang bernama lengkap Celeste Rivas Hernandez adalah seorang remaja. Usianya baru 15 tahun. Jadi dikenal sebagai seorang anak yang kreatif dan punya ketertarikan yang sangat besar dalam hal musik. Dari umur 13 tahun, teman-teman Celeste sudah mulai aktif di media sosial. Dia membagikan video dirinya mengcover atau menyanyikan ulang lagu-lagu terkenal. Dan salah satu artis yang paling sering menyanyikan lagunya adalah David. Menurut beberapa temannya nih, Celeste sering banget cerita kok dia tuh suka banget dengan lagunya David. Yang nuansanya itu sebenarnya agak-agak sedih, gelap, dan penuh emosi. Celeste akhirnya punya tujuan kok suatu saat dia mau tampil satu panggung dengan David. Nah, semenjak Celeste mulai jadi fansnya David, orang tuanya perhatikan nih, kalau Celeste itu kok agak berubah ya, sifatnya nggak seperti dulu lagi. Istilahnya nih, Celeste mulai agak bandel, beberapa kali sampai kabur dari rumah. Disebutkan juga kalau Celeste ini sering kabur karena sudah mulai nggak betah di rumahnya. Hal ini dikonfirmasi oleh mantan pacar Celeste yang bernama Damien. Dia bilang nih, Celeste itu sering cerita kok memang dia udah mulai nggak suka dengan suasana rumahnya. Katanya Celeste orang tua itu jahat banget, nggak ngertiin dia, dan Celeste memang berencana buat kabur. Tapi dari pemeriksaan teman-teman nggak ditemukan tanda-tanda yang mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Jadi biasanya saat pihak yang berwenang bisa menemukan Celeste, mereka langsung bawa Celeste pulang ke rumah ke orang tuanya. Sayangnya ketika terakhir kali kabur, pihak yang berwenang tidak bisa menemukan di mana Celeste. Dan mereka menemukan Celeste dalam keadaan sudah nggak bernyawa dalam sebuah mobil miliknya David. Menurut keterangan ibu Celeste, sebelum menghilang, anaknya itu sempat cerita kalau dia punya pacar yang mereka nggak tahu namanya siapa dan orangnya seperti apa. Pokoknya Celeste cerita dia punya pacar. Walaupun belum bisa dipastikan kalau pacar yang dimaksud oleh Celeste itu adalah benar si David itu tadi. Tapi hal tersebut buat semua petunjuk dalam kasus ini semakin mengarah ke David. Apalagi ada pengakuan dari beberapa fansnya David kok sang penyanyi memang dekat dengan perempuan bernama Celeste. Tapi Celeste yang mereka maksud adalah seorang perempuan usianya 23 tahun bernama Celeste Herrera. Bukan remaja perempuan ditemukan dalam keadaan nggak bernyawa dalam mobilnya David tadi. Tapi tetap aja teman-teman, banyak yang akhirnya buat berbagai macam teori tentang bagaimana David terhubung dengan hilangnya nyawa Celeste. Pertama, ada yang menemukan hubungan antara kesukaan Celeste dan juga David. Jadi ketahui kok Celeste ini suka banget sama kartun Hello Kitty. Ketika dinyatakan hilang pun, Celeste terakhir kali terlihat memakai sandal Hello Kitty. Celeste pun sempat mengunggah sebuah foto di media sosial sebelum dia dinyatakan hilang. Di foto itu kelihatan Celeste sedang pakai sandal Hello Kitty berdiri di belakang seorang pria yang di tasnya ada gantungan kunci Hello Kitty. Nah, apakah pria ini David? Dan ternyata diketahui juga teman-teman, kalau David juga suka Hello Kitty. David bahkan sempat menggunakan gambar Hello Kitty sebagai foto profil di salah satu akun sosial medianya beberapa bulan sebelum jasad Celeste ditemukan dalam mobil itu tadi. Ada juga nih foto yang beredar kalau David sedang menggunakan tas yang ada gantungan kunci Hello Kitty. Persis dengan foto yang diunggah sebelum Celeste dinyatakan menghilang. Selain itu, banyak juga bukti-bukti lain di video dan foto yang diunggah sama David.
Gimana? Sering banget David kelihatan sedang bersama seorang perempuan yang penampilannya mirip dengan Celeste. Walaupun belum bisa dipastikan nih, kalau perempuan tersebut benar-benar Celeste. Dan David juga nggak pernah mengakui hubungannya dengan Celeste. Beberapa orang juga akhirnya ada yang menemukan petunjuk lewat karya-karya yang dibuat oleh David. Salah satunya dalam lagu yang berjudul Romantic Home. Di mana di lagu tersebut David menyanyikan lirik tentang bagaimana ia ingin pasangannya kehilangan nyawa. Dalam konteks lagu tersebut memang David menyebutkan kalau maksud dia adalah sang pasangan hanya kehilangan nyawa dalam pikirannya aja, hanya imajinasi. Hal itu David jelaskan pada salah satu wawancara. Tapi fans kemudian perhatikan nih, kalau di wawancara tersebut David kelihatan aneh. Dia beberapa kali menekankan hilangnya nyawa sang pasangan itu hanya dalam pikirannya, hanya khayalan, hanya imajinasi. Seakan-akan dia nggak mau pendengar tahu makna sebenarnya dari lirik lagu tersebut. Kemudian di dalam beberapa video klip musiknya, fans juga menemukan ada beberapa hal yang aneh. Hampir setiap wanita yang ada di video klipnya David itu penampilannya mirip banget dengan Celeste. Seakan-akan David itu seperti terobsesi. Ada dua pendapat teman-teman tentang hal ini. Yang pertama, ada yang menyebutkan kalau memang tipe David adalah seperti wanita-wanita yang muncul dalam video klipnya. Tapi ada juga yang berpendapat kalau itu adalah petunjuk dari David tentang hubungannya dengan Celeste. Selain itu, ditemukan ada keanehan dalam turnya David. Jadi kebetulan, di turnya David kali ini David membuat tema yang agak lain, yaitu hilangnya nyawa. Semua dekorasi di acara tersebut dibuat seperti pemakaman. Bahkan di konser itu ada peti jasad, karangan bunga, dan para penonton yang hadir diminta untuk membuat surat bagi orang-orang yang sudah mendahului mereka. Dalam pembelaannya, David mengatakan kalau ini hanya untuk memperkuat konsep lagu-lagunya yang memang sedih dan juga gelap. Tapi masalahnya teman-teman, banyak orang yang mengartikan kalau David ini lagi buat semacam acara pemakaman untuk Celeste. Karena sebegitu anehnya konsep tour yang dibuat sama David. Bahkan nih, ada sebuah lagu yang beredar di internet yang katanya adalah ciptaan David tapi belum sempat dirilis. Lagu tersebut judulnya Celeste. Liriknya menceritakan cinta yang dalam pada seorang perempuan bernama Celeste. Apa ini cuma kebetulan? Atau David sengaja membuat lagu tersebut memang buat Celeste? Tapi hal tersebut belum terbukti ya teman-teman, karena belum ada pernyataan resmi dari pihaknya David. Terakhir, ada pesan singkat yang berada di internet antara David dengan seorang perempuan yang gak dikenal. Di pesan tersebut, sang perempuan mengaku kalau dia dalam keadaan hamil anaknya David. Banyak orang yang mengira kalau perempuan itu adalah Celeste. Karena sang perempuan sempat mengirim foto tangannya yang sedang memakai cincin. Di jari telunjuknya ada tato yang sama seperti yang ditemukan pada jasadnya Celeste. Terakhir, ada pesan singkat yang beredar di internet antara David dengan seorang perempuan yang gak dikenal. Di pesan tersebut, sang perempuan mengaku kok dia dalam keadaan hamil. Dan banyak banget orang mengira kalau perempuan tersebut benar adalah Celeste. Karena sang perempuan sempat mengirim foto tangan yang sedang memakai cincin. Di mana di salah satu jari tangannya ada tato yang sama seperti yang ditemukan pada jasadnya Celeste. Kalau benar itu Celeste, berarti saat ditemukan dalam keadaan gak bernyawa, harusnya Celeste dalam keadaan hamil. Tapi hal ini ternyata bisa dibantah oleh penyelidikan pihak yang berwenang. Karena saat dilakukan pemeriksaan forensik pada jasadnya Celeste, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehamilan sama sekali. Walaupun sudah banyak petunjuk yang mengarah ke David, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, kita jangan gampang percaya pada kabar yang belum tentu benar. Jangan menyebar kebencian, tunggu sampai ada hasil yang resmi dari penyelidikan. Teman-teman, terkenal, dicintai banyak orang bukan berarti seorang itu bebas dari masalah. Kadang-kadang yang kelihatan sempurna di depan kamera justru menyimpan sisi gelap yang gak pernah diketahui banyak orang. Kasus ini mengingatkan kita untuk gak mudah menuduh sebelum ada bukti yang pasti, sebelum ada pernyataan yang resmi. Karena ingat, satu kabar yang belum jelas bisa menghancurkan hidup seorang dalam sekejap. Di sisi lain, kita juga diingatkan untuk lebih berhati-hati dan mengidolakan seorang. Jangan terlalu berlebihan. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan udah pasti gak akan baik ujungnya. Pada akhirnya, kebenaran mungkin butuh waktu, tapi hanya itu yang bisa menyelamatkan kita dari kesalahpahaman.